Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita, beginilah kebenaran firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu lebih telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya setiap waktu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan ini dari apa yang dituliskan Rasul Paulus. Ini merupakan surat Rasul Paulus kepada Timotius. Suratnya yang pertama. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius sebagai anak rohani. Ya, anak rohani yang dipersiapkan oleh Rasul Paulus untuk meneruskan atau melanjutkan pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini berisikan nasihat. Nasihat untuk menguatkan Timotius, supaya Timotius tetap memiliki semangat di dalam melayani Tuhan, lebih-lebih di dalam menghadapi pengajaran-pengajaran guru-guru palsu yang menyesatkan. Jadi Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius, ini surat pertama, supaya Timotius mendapatkan kekuatan, semangat, bahkan pengajaran-pengajaran yang benar di dalam melayani Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 ini, kita melihat Bapak Ibu bagaimana Rasul Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dia dan bahkan mempercayakan pelayanan pemberitaan Injil kepadanya. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sebagaimana tema kita hari ini, hormat dan kemuliaan bagi Raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 itu dikatakan, aku bersyukur kepada Dia. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, yang Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ada kata-kata di sana dikatakan bersyukur. Rasul Paulus mengatakan aku bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur. Ada banyak alasan kenapa ia bersyukur kepada Tuhan. Bahkan terlalu banyak. Tidak dapat disebutkan alasan ia bersyukur kepada Tuhan. Begitu bersyukur kepada Tuhan Rasul Paulus.
Lalu dikatakan, ia telah menguatkan aku. Ia membuat aku setia. Bahkan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus itu dipilih oleh Tuhan. Rasul Paulus itu dipilih oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16 itu kisah bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada Raja Agripa ketika ia ditangkap, kemudian ia menyampaikan perihal pembelaannya. Dia menceritakan bagaimana ia bertobat, bagaimana Tuhan menangkap dia, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, dan bagaimana Tuhan memanggil dia. Kisah Para Rasul 26 ayat 16 di sana dikatakan, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan. Ketika ia pergi ke Damsyik, ada cahaya yang menerangi dirinya, bahkan semua yang mengikut dia, mereka semua tersungkur pada saat itu, bahkan sampai Rasul Paulus pada waktu itu namanya masih Saulus, sampai buta. Dan ia mendengar suara, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Maksudnya semua yang mengikut Yesus itu dianiaya oleh Rasul Paulus. Dulu, sebelum ia bertobat. Ia menyampaikan hal pembelaannya ini kepada Raja Agripa. Dia bilang, dia menyampaikan bagaimana ia bertobat, bagaimana Tuhan telah memilih dia menjadi pelayannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pelayannya. Sama seperti Tuhan memilih Rasul Paulus. Setiap kita yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan memberi kita kemampuan. Tuhan memampukan kita di dalam mengikut Dia. Itulah yang Tuhan lakukan kepada Rasul Paulus. Tuhan memampukan Rasul Paulus di dalam melayani Dia. Bahkan diperlengkapi dengan karunia-karunia. Tidak hanya itu, juga memberi kesetiaan dalam hatinya. Sehingga sepanjang hidupnya, sampai akhir hidupnya, Rasul Paulus setia sampai mati untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tadi kita baca di ayat yang ke-13 itu dikatakan, aku yang tadinya ayat yang ke-12, ia menganggap aku setia. Di situ dikatakan ia menganggap aku setia. Maksudnya sebenarnya adalah di sini Rasul Paulus mengakui bahwa Tuhan memampukan Rasul Paulus atau membuat Rasul Paulus ini menjadi setia. Kita ini tidak bisa setia dari diri kita sendiri untuk Tuhan. Kita ini tidak bisa jika dari diri kita sendiri berusaha untuk setia kepada Tuhan, kecuali Tuhan memampukan kita. Amin. Kita setia karena Tuhan yang memampukan kita untuk setia. Kita percaya kepada Dia karena Ia memberi kita iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita sekali lagi yang dipanggil oleh Tuhan, kita diberi kemampuan, diberi karunia-karunia oleh Tuhan, kita diberi kesetiaan di dalam mengikut Dia. Tuhan membuat semua para pelayannya, seluruh umatnya setia sampai akhir. Maka dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Dia sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu menguatkan dia. Menguatkan, memampukan dia. Memberi dia karunia-karunia, bahkan membuat dia setia kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memilih Rasul Paulus. Bukan Rasul Paulus sendiri yang memilih untuk ikut Tuhan. Bukan dia yang memilih untuk mau melayani Tuhan. Kalau kita lihat kisahnya, waktu dia ke Damsyik itu tujuannya apa? Untuk
menghukum atau menyiksa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di tengah perjalanan itu, Tuhan memanggil dia. Sebagaimana Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara kita yang dipilih oleh Tuhan. Kehendak Tuhan sendiri atas kita. Ia yang memilih kita. Kemudian Rasul Paulus membandingkan hidupnya di masa lalu. Dan dengan jujur ia mengakui bahwa ia paling berdosa. Rasul Paulus mengatakan, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Ada kata ganas di situ Bapak Ibu. Beringas, begitu ganas, begitu kejam, begitu jahatnya dia. Itu dia jelaskan di dalam ayat, di dalam Kisah Para Rasul 26 tadi itu, di ayat 9 sampai 11 di sana dikatakan, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Begitu ganasnya Rasul Paulus. Begitu kejamnya dia waktu sebelum ia bertobat. Itu sebabnya dia katakan, akulah yang paling berdosa. Tapi mari kita lihat kalimat terakhir di ayat yang ke-13. Di sana dikatakan apa? Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ia katakan, aku melakukan semuanya itu tanpa pengetahuan, tanpa pengenalan akan Yesus Kristus. Dulu dia berpikir dengan melakukan hal demikian, ia melakukan hal yang benar. Karena ia belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia katakan di luar iman. Tanpa pengenalan akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan, ya, diselamatkan oleh Tuhan. Ia katakan, akulah yang paling berdosa. Ia mengakui di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Di dalam pengakuan-pengakuan dosa kita kepada Tuhan, sudahkah kita jujur di hadapan Tuhan mengakui kesalahan kita? Ketika kita mengakui kesalahan kita, itu urusan kita secara pribadi dengan Tuhan. Sudahkah kita jujur di hadapannya? Mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Rasul Paulus tidak malu. Ia mengakui dengan jujur, aku yang paling berdosa. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan diantaranya akulah orang yang paling berdosa. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mengubah kehidupan Rasul Paulus. Mengubah masa lalunya yang gelap menjadi terang. Itu sebabnya seberapa berdosa pun kita di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan mau mengubah kita. Tuhan mau mengampuni kita. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 itu dikatakan, meskipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Meskipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah
Ketika kita mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan kesalahan kita, Tuhan mau mengampuni kita. Amin. Yang kedua, ini tadi yang pertama, syukur Rasul Paulus kepada Tuhan bahwa Tuhan itu begitu baik terhadap dirinya. Tuhan sungguh mengasihinya. Di yang kedua ini adalah anugerah Allah dalam hidup Rasul Paulus. Tuhan sungguh mengasihi Rasul Paulus. Di situ dikatakan Rasul Paulus memberi hormat dan kemuliaan bagi Allah, Raja segala raja, atas anugerah atau kasih karunia yang diterima dari Tuhan. Di ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seterusnya. Di ayat itu dikatakan, tetapi aku telah dikasihaninya. Aku telah dikasihaninya. Di ayat 14 dikatakan, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Lalu di ayat 15 dikatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, anugerah terbesar yang diterima oleh Rasul Paulus telah ia rasakan bagaimana Tuhan mengasihi dia. Orang yang begitu ganas tadi katakan, begitu jahatnya, begitu paling berdosanya, tapi Tuhan mau mengampuninya dan menyelamatkannya. Itu anugerah terbesar. Apalagi anugerah terbesar itu ketika Tuhan tidak hanya menyelamatkan dia, tetapi memakai Rasul Paulus untuk melayani dia, memberitakan Injil. Anugerah terbesar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga menguatkan, juga memampukan dan melayakkan Rasul Paulus untuk menjadi hamba yang setia. Maka hal demikian juga sama untuk kita hari ini. Tuhan tidak hanya memanggil kita, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Tuhan mau kita menjadi rekan sepelayanan, menjadi rekan sekerja Allah. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Tuhan memampukan kita untuk setia sampai akhir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah anugerah Allah dalam kehidupan Rasul Paulus begitu besar. Kemudian yang ketiga sesuai dengan renungan kita atau tema khotbah hari ini, hormat dan kemuliaan bagi Allah. Bagian terakhir dari perikop ini diakhiri dengan pujian kepada Tuhan. Rasul Paulus memuji Tuhan. Dia sungguh meninggikan Tuhan. Di situ ada doksologi, ya dikenal dengan istilah doksologi. Doksa dalam bahasa Yunani, yaitu kemuliaan dan logos atau ucapan. Doksologi, ungkapan pujian kepada Tuhan. Rasul Paulus sangat sungguh-sungguh memuji Tuhan atas rahmat. Ya, atas rahmat, atas anugerah, atas kemurahan Tuhan. Eleos, rahmat, kemurahan Tuhan yang ia terima dari Tuhan. Ia memuji Tuhan. Ia katakan di ayat yang ke-17 itu, Rasul Paulus mengatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Bapak, Ibu masih ingat tujuan Tuhan ciptakan manusia? Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan dan menikmatinya selama-lamanya. Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, maka seharusnya hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Sepanjang hidup kita, kita senantiasa memuliakan Tuhan, memberi hormat kepada Tuhan. Sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan kita. Soli Deo Gloria.
Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kita memberi puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita memberi hormat kita kepada Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan hari ini. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang menyembah Dia, menghormati Dia, memuliakan Dia. Kita bersama-sama bersekutu di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberi hormat yang benar kepada Tuhan. Kalau setiap hari Senin itu anak-anak baris di lorong ini mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Kecuali kalau mereka ujian tidak ada upacara bendera. Anak-anak berbaris, yang TK itu paling depan. SD dari kelas 1 sampai ke belakang itu, sampai kelas 6, itu sudah berbaris dengan baik. Nah, dalam upacara bendera itu ada penghormatan kepada bendera, ya kan? Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Yang TK itu beberapa itu hormat pakai tangan kiri. Setiap kali upacara itu mesti diingatkan, tangan kanan, baru ditukar, tangan kanan. Bapak, Ibu, dan saudara, memberi hormat itu memberi hormat dengan benar. Menghormati Allah dengan benar. Bagaimana kita memberi hidup kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Demikianlah kita menghormati Allah. Kita hidup menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat tindakan kita, lewat setiap hal yang kita lakukan. Kita menghormati Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Makanya dalam kitab Yakobus kalau tidak salah dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kehormatan untuk diri sendiri, bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, mari kita sungguh-sungguh menyadari hidup kita. Kita yang dahulu berdosa diampuni oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang diselamatkan ini dipanggil oleh Tuhan kepada terang untuk kemudian kita diutus ke dunia yang gelap ini untuk menjadi terang. Amin. Kita diutus untuk menjadi saksi. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita di sepanjang hidup kita memberi hormat dan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Seperti Rasul Paulus, dia mengakui Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Dia Allah yang esa. Biarlah kita senantiasa hidup selalu mengucap syukur dalam segala hal. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dan ia memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Bukan hanya memberi dirinya, bahkan mempersiapkan orang lain juga untuk melayani Tuhan. Itu yang ia lakukan kepada Timotius. Ia tulis surat ini kepada Timotius supaya kemudian ia dikuatkan di dalam melayani Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara, maukah kita menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia? Maukah kita sepanjang hidup kita ini hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk menghormati Tuhan? Biarlah kita menjawab dan merenungkannya dalam hati kita masing-masing. Amin.